shalom anak-anak muda. Sekali lagi ya, shalom anak-anak muda. Oke, kita mengucap syukur ya teman-teman. Sebelumnya saya mau sapa dulu nih teman-teman semua. Shalom teman-teman dari pelajar barat. Kira-kira boleh kasih reactionnya, thumbs up atau raise hand? Oke, puji Tuhan ya. Oke, dari pelajar timur. Oke, mantap. Pelajar timur. Pelajar selatan. Oke, puji Tuhan. Mahasiswa barat. Oke, mahasiswa timur. Oke, puji Tuhan, kita mengucap syukur ya hari ini kita bisa sama-sama ibadah sekalipun secara virtual, tapi itu enggak menggantikan setiap sukacita kita, bahkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Amin. Oke, yuk kita semua bangkit berdiri. Teman-teman juga mungkin boleh temenin saya buat bisa on cam, nyalain kameranya. Mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Sama-sama katakan, ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu, di sana kau menanti untuk bawaku bersekutu dalam damai yang sejati. Katakan sama-sama, oh, ku damba hati-Mu. Oh, inilah rinduku. Bersekutu dalam damai yang sejati. Katakan bersama-sama, oh, ku damba hadir-Mu.
puji, syukur, hormat hanya bagi Tuhan. Kita mau ucap syukur. Kami katakan terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap hal yang Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Biarlah sungguh Tuhan yang menjadi kerinduan setiap kami Tuhan. Hari demi hari Tuhan kami mau dekat pada Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, biarlah nafas hidup kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami boleh menceritakan kebaikan-Nya Tuhan, menceritakan kasih-Nya Tuhan. Supaya bukan hanya kami Tuhan yang merasakan kasih Tuhan, tapi kami berdoa buat orang di sekitar kami, buat orang terdekat kami, mereka juga boleh merasakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu, buat kebaikan-Mu. Terima kasih. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan
kita sama-sama kembali kita memuji, menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Katakan bersama-sama, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua ludah, semua lutut kan bertelur menyembah Yesus, menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah, semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Sekali lagi katakan bersama-sama, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lutut, semua lutut kan bertelur menyembah Yesus, menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah, lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Sekali lagi mari angkat tangan kananmu, katakan bersama-sama, sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kami percaya semua lutut kan bertelur menyembah Yesus, menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Engkau Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkau Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Siap lidah mengaku, siap lutut bertelut, Yesuslah, Yesus mengaku, Yesuslah Tuhan. Haleluya. Bangsa-bangsa menyembah, anak-anak muda menyembah, sekolah-sekolah menyembah, kampus-kampus menyembah, menyembah nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan, sebab Engkau adalah Allah yang besar. Semua menyembah kepadamu. Haleluya. Bapak Surgawi, terima kasih buat siang hari ini kami boleh bersekutu dengan Engkau.
Kami boleh naik ke gunung Tuhan yang kudus bukan karena kuat gagah kami, tapi oleh karena darah Yesus Kristus. Kami datang kepada Engkau, menyembah Engkau. Engkau menjamah kami menjamah Engkau. Kami katakan kepada Engkau, asal kami jamah saja pribadi-Mu, kami mengalami kebangkitan, mengalami kobaran, mengalami terobosan dalam segala hal. Sesuatu yang ilahi bekerja dalam hidup kami, karena sorga semakin dekat kepada kami, memenuhi kami, menguasai kami. Sehingga selesai ibadah ini kami tidak punya keputusan yang lain kecuali membawa Injil Kerajaan Allah kepada anak-anak muda di kota ini. Karena kami tahu bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang dan menjadi jawaban bagi setiap orang, khususnya anak-anak muda di kota Bandung. Tuhan, kami akan kembali ke sekolah kami, ke kampus kami, walaupun masih secara daring, tetapi hati kami berkobar-kobar penuh belas kasihan untuk menyampaikan Injil Kerajaan Allah. Terima kasih, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang hadir. Kami berdoa supaya sertai pemberitaan firman dengan tanda dan mukjizat, lawatan demi lawatan, pemulihan demi pemulihan, kebangkitan demi kebangkitan, setelah terobosan demi terobosan terjadi hidup kami. Bukan hanya kami, tapi seisi keluarga kami, ayah ibu kami, keluarga besar kami di mana kami ada, mereka boleh mengalami lawatan Tuhan, jamahan Tuhan yang belum pernah mereka alami sebelumnya, karena Tuhan adalah Allah yang tidak terbatas. Dan kami percaya di mana ada roh Allah, di sana ada kemerdekaan, dan kami semuanya boleh mengalami kemerdekaan. Dalam nama Tuhan Yesus, sampaikanlah kebenaran firman-Mu Tuhan, karena kami percaya ketika kami mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kami. Kami benar-benar merdeka. Haleluya, haleluya. Katakan bersama-sama, amin. Selamat siang saudaraku sekalian. Halo, apa kabarnya? Saya percaya saudara semua diberkati oleh Tuhan dalam penyertaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Walaupun kita masih ibadah via Zoom, tapi saya percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Amin. Ya, kita punya pemahaman yang benar bahwa ketika kita punya firman Tuhan, kita menyembah Tuhan, Allah yang hidup, dan tempat di mana kita berada tidak bisa membatasi kita menyembah Tuhan. Asal kita mendengarkan firman Tuhan akan memerdekakan kita. Kita tidak merasa kecil hati dan tidak merasa sempit, tetapi karena kita punya roh Allah, roh itu adalah roh yang memerdekakan. Ada amin saudara sekalian? Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang bagaimana belajar bersama-sama bagaimana kita boleh pergi memberitakan Injil, namun harus dipenuhi dengan belas kasihan daripada Tuhan. Sebab kalau kita punya belas kasihan, kita hanya sampai kepada tahu Injil perlu diberitakan, but doing nothing, ataupun kita lakukan sesuatu tapi kita nggak berani, kita nggak mau berkorban, kita tidak mau habis-habisan dengan Tuhan. Karena kenapa? Karena tidak dengan belas kasihan, lebih karena program. Nah, Paulus pernah mengatakan bahwa bagaimana dikatakan celakalah aku kalau kau memberitakan Injil. Kenapa? Karena dia betul-betul mengalami belas kasihan daripada Tuhan. Dan itu menjadi menjadi internal driving force hidup dia sehingga Injil boleh diberitakan. Minggu lalu kita belajar bersama-sama dengan Amanat Agung, dan bulan ini kita belajar bersama-sama bagaimana kita bukti kita mengasihi orang-orang lain. Kita boleh pergi memberitakan Injil, di sisi yang lain tidak cukup memberitakan Injil, tapi kita juga memuridkan banyak orang. Nah, satu firman Tuhan saya akan share sebelumnya. Mari kita bersama-sama. Firman Tuhan saya sampaikan bahwa Injil harus diberitakan dengan belas kasihan. Karena belas kasihan ada kuasa yang tidak terduga, kuasa yang luar biasa, dan disitulah muncul mukjizat, itulah muncul hal yang tidak mungkin menjadi mungkin karena ada belas kasihan daripada Tuhan. Satu firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-24 ayat yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14 ya. Matius 24 ayat yang ketiga sampai ayat ke-14. Saya ingin membacakan ini dan saudaraku sekalian, adik-adik sekalian yang punya Alkitab di rumah atau gadget saudara, mari kita buka bersama-sama, kita mau merenungkan firman Tuhan ini. Matius 24 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14 ya. Ketika jadi ini ada Yesus sebelum Yesus berkumpul dengan murid-muridnya, sharing ya, kalau istilah kita sekarang itu sharing and glory. Namun ini bukan sepertinya dalam rangka sebuah pemuridan. Jadi transfer of spirit, transfer kebenaran firman Tuhan, dan jalan-jalan Tuhan disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ya, ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat 5. Banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias.
dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayat 6, kamu akan mendengar deru perang dan atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan dibenci semua orang oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Ayat 14 bersama-sama. 1, 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Murid-murid Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, menanyakan kepada dia tentang kedatangan yang kedua kali. Di sisi yang lain tentang kesudahan zaman. Nah, ketika mereka berdiskusi, ada banyak hal yang Yesus ajarkan kepada mereka, bahwa hal-hal ini harus terjadi, tidak mungkin tidak. Dan dikatakan akan ada penyesatan, akan ada Mesias palsu, tidak mungkin terhindar. Pasti ada penyesatan, pasti ada Mesias palsu, ya. Terus kemudian akan terjadi perang atau kabar-kabar tentang perang, akan terjadi peperangan di mana-mana. Saudara dengan kemudaan saudara, mungkin saudara lahir di tahun 2000-an, saudara sudah lihat menyaksikan perang di mana-mana, saudara sekalian, ya. Bangsa melawan bangsa, kerajaan demi kerajaan melawan, saudara, di Timur Tengah, bukan Timur Tengah, di Asia juga, saudara sekalian. Ada banyak peperangan terjadi. Terus kemudian bangsa akan bangkit melawan bangsa, demikian juga kerajaan melawan kerajaan. Ada peperangan antara kerajaan dengan kerajaan, bangsa dengan bangsa, dan ada banyak kematian di mana-mana, saudara sekalian. Terus kemudian akan terjadi kelaparan dan gempa bumi. Dan secara khusus gempa bumi, bukan hanya bangsa lain mengalami gempa bumi, Indonesia mengalami gempa bumi dan banyak orang meninggal dunia. Dan akibatnya ada banyak kelaparan, kekurangan makanan dan minuman, saudara sekalian. Dan itu real. Dan saudara lahir di tahun 2000-an, saudara sudah menyaksikan, melihat bahwa itu terjadi, saudara sekalian. Terus kemudian akan ada, di sisi yang lain, saudara sekalian, akan ada penderitaan. Penderitaan bagi kita yakin bahwa dipelihara Tuhan, dijaga sama Tuhan. Tapi di sisi yang lain, Alkitab katakan akan ada penderitaan, di mana karena nama Yesus kita akan menderita, disiksa, dibunuh, dan dibenci oleh bangsa-bangsa lain, saudara sekalian. Kita tahu bahwa Allah memberkati kita, tapi aspek yang lain menjelang penderitaan zaman akhir, saudara sekalian. Alkitab katakan ada penderitaan dialami oleh gereja Tuhan. Ya, mungkin kita belum ngerasakan sekarang, tapi but I think one day we feel it, kita akan merasakan itu, saudara sekalian. Dan bangsa-bangsa lain, saudara sekalian, sudah mengalami itu, saudara sekalian, bagian yang penderitaan karena mereka ikut Yesus, saudara sekalian. Terus kemudian banyak orang menjadi murtad. Sekarang banyak orang murtad, saudara sekalian. Dan saling menyerahkan dan saling membenci, saudara sekalian. Ya, ada banyak dibuka di YouTube, pemurtatan dan sebagainya. Orang-orang keluar di jalan Tuhan. Kenapa itu terjadi? Memang, saudara sekalian, itulah tanda-tanda akhir zaman, saudara. Dan mungkin dihindari, itu pasti terjadi. Dan dia katakan bahwa banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan kasih kebanyakan orang semakin berkurang dan dingin karena kedurhakaan terjadi. Jadi semua kejadian-kejadian itu, saudaraku sekalian, dan saudara sadar atau tidak sadar, itu sedang terjadi. Dan itulah permulaan zaman akhir, saudara sekalian. Dan sebentar lagi Tuhan akan datang. Dan yang luar biasa dari semuanya itu, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Untuk peperangan kita hanya berdoa, untuk gempa kita hanya berdoa, ya, untuk pemurtadan kita berdoa. Tetapi ada hal yang aktif yang menjadi pesan sorga buat kita pada sore hari ini, pada siang hari ini adalah dikatakan di dalam ayat yang ke-14, saudara sekalian. Di ayat 14 dikatakan bahwa dan Injil kerajaan Allah harus diberitakan. Wow. Ini luar biasa menurut saya, saudara. Ini sangat luar biasa karena kenapa dikatakan ayat 14 dikatakan dan Injil kerajaan Allah akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Artinya begini, gempa bumi terjadi, kelaparan terjadi,
Ya, penderitaan terjadi saudara sekalian. Ya, ada banyak hal yang terjadi yang kita nggak bisa selesaikan. Tetapi ada banyak orang menderita karena hal itu saudara, penyesatan dan sebagainya. Tapi Yesus katakan jawaban daripada semua itu bisa diselesaikan adalah Injil harus diberitakan. Kalau kita ingin anak-anak muda tidak terlibat dalam menyontek, tidak terlibat dalam dosa-dosa, prostitusi dan sebagainya. Tidak ada geng-geng anak muda yang berantem satu dengan yang lain. Jawabannya adalah, saudara sekalian, Injil harus diberitakan. Dan itulah yang dikatakan oleh Paulus, saudara sekalian. Mari kita firman Tuhan. Mari kita firman Tuhan dari Roma pasal yang pertama. Roma yang pertama, saudara sekalian. Roma 1 ayat yang ke-16. Jadi memang jawabannya Injil, saudara sekalian. Dan Paulus merasakan itu dikatakan, sebab aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Ayat 17 dia katakan demikian. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Jadi dari semua yang terjadi tadi di dalam Matius pasal 24 ayat 3 sampai 13, jawabannya adalah Injil. Sehingga dikatakan Injil kerajaan Allah harus diberitakan ke seluruh bangsa, seluruh dunia. Sebagai kesaksian kepada bangsa-bangsa, ketika kau mengalami semuanya itu, engkau tidak terpuruk, kau tidak terbuang, masih ada jalan keluar. Yaitu Injil kerajaan diberitakan, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang mengubah setiap orang. Wow. Ini harus kita pahami saudara sekalian. Kalau saudara ingin kegerakan anak-anak muda, kalau saudara ingin anak-anak muda tidak terjerumus dalam dosa, kalau saudara ingin anak-anak muda tidak terlibat dalam narkoba, geng motor dan sebagainya, tidak jalan yang lain. The first, we must pray until something happen. But also, you must preach the gospel. Kita harus beritakan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang mengubahkan mereka, saudara sekalian. Wow. Makanya lagu, Jesus is the answer. Yesus adalah jawaban for the all of the world. Yesus jawaban buat segala dunia ini. Engkau ada anak muda. Kalau kau ingin kegerakan anak muda. Kalau ingin anak muda kebangkitan. Tidak ada jalan yang lain. Injil harus diberitakan. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan si orang percaya. Sebejat apapun, seburuk apapun orang itu akan diselamatkan. Karena hanya Injil bisa menyelamatkan. Ya. Tapi saudara sekalian, tidak mungkin Injil diberitakan without compassion, tanpa belas kasihan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mari kita lihat Matius pasal 9 ayat 13. Matius 9 ayat 13. Ya, saya bacakan buat saudara sekalian. Matius 9 ayat 13. Yesus berkata kepada murid-muridnya demikian. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, di pikiran Yesus, di pikiran dia, kalau dia ngeliat orang banyak adalah orang berdosa. Dan dia ditetapkan untuk datang kepada orang berdosa, bukan orang benar. Itulah ketetapan Bapa buat dia. Supaya kasih Bapa kepada dunia ini sampai melalui dia. Karena dalam Yohanes 3 ayat 16, demikian besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Dan Yesus nangkep itu. Sehingga dia katakan, yang ku kehendaki bukannya persembahan. Tapi belas kasihan. Belas kasihan apa? Belas kasihan untuk orang berdosa. Karena tidak ada jalan yang lain daripada orang berdosa diubahkan. Kecuali mereka mengalami Injil. Dan Yesus nangkep perasaan Bapa. Yang dia tangkep adalah ketika lihat orang berdosa, dia berbelas kasihan. Sama seperti Bapa melihat orang berdosa dan belas kasihan. Hal yang sama ditangkap oleh dia. Sehingga Alkitab katakan, Yesus katakan,
Tuhan Allah Bapa bukan memanggil orang benar, memanggil orang berdosa. Sehingga ketika dia punya konsep itu, melihat orang banyak pasti ada belas kasihan, melihat orang miskin pasti ada belas kasihan, melihat perempuan Samaria ada belas kasihan, melihat orang-orang yang belum makan ada belas kasihan, melihat orang berdosa ada belas kasihan. Loh, kenapa? Karena dia melihat dengan cara mata Allah. Disitulah kuasa yang tidak terbatas di alam dia, karena dia merasakan bahwa ketika melihat orang berdosa, dia merasakan hati Bapa belas kasihan. Makanya setiap kali dia melihat orang banyak, pasti dia punya belas kasihan. Salah satu contoh lagi saudara sekalian, mari kita dalam Markus 1 ayat 41. Markus 1 ayat 41. Ya, saya bacakan. Markus 1 ayat 41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah kau sembuh. Saya mau tanya, Yesus kenal nggak ada orang itu? Nggak kenal. Tapi Yesus punya konsep, dia datang untuk orang berdosa, bukan orang benar. Sehingga ketika orang berdosa, dan kemudian orang itu sakit, dia jamah. Kenapa? Karena ketika dia menjamah, yang mengalir itu bukan kekuatan dia. Hati Bapaknya turun kepada dia, hati Bapa kepada dia, turun kepada orang itu. Sehingga orang itu mengalami kesembuhan. Ketika dia lihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saya rindu sekali anak-anak muda tempat di pelajar-pelajar. Ketika melihat youth, mahasiswa pelajar di kota ini, melihat sekolah-sekolah, melihat kampus-kampus, hati saudara mulai tergerak dengan belas kasihan. Sehingga bukan karena program, tapi karena belas kasihan itu kau berangkat sekolah. Yesus mengalami itu. Makanya banyak orang ikut Tuhan, bisa 10 tahun, 20 tahun. Dia mengalami jambatan, tetapi tidak memberitakan Injil. Karena tidak memiliki belas kasihan sekalian. Dia tahu kok temannya sudah sekarat. Dia tahu temannya gak benar. Dia tahu sekolah kampusnya gak benar. Dia doing nothing gak bisa berbuat apa-apa. Karena no compassion, gak ada belas kasihan. Justru compassion itu menjadi internal driving force untuk dia bergerak. Wah. Saya mau kasih kesaksian. Ini waktu saya kuliah. Mungkin saya sudah sering kasih kesaksian ini. Waktu saya kuliah, hari Sabtu tuh ada kuliah agama. Dan saya mau pulang nggak mau karena jauh. Karena sekarang saya tinggalnya di Pati Ukur, jadi jalan saya nggak mau. Jadi saya main ke Taman Ganesha. Waktu saya main ke Taman Ganesha, saya ketemu ada seorang anak muda seumur dengan saya. Dia kayak boring begitu, terus kemudian akhirnya Roh Kudus bilang kepada saya, beritakan Injil. Enggak deh, kalau beritakan Injil nanti ketemu dengan teman-teman malu-maluin gitu loh. Ketemu dengan orang kampus malu-maluin gitu. Ngapain saya ngerasa rada rohani gitu loh. Tapi tiba-tiba ada tekanan dari Roh Kudus belas kasihan dan dalam buat saya, sehingga saya beritakan Injil. Waktu beritakan Injil, tiba-tiba anak itu naik tangga di Taman Ganesha, naik tangga ke lebih dalam lagi. Saya bilang ke Tuhan, selamat ya Tuhan ya, saya nggak beritakan Injil gitu loh. Karena saya ada ketakutan. Tapi ketika dia naik atas tangga, saya pura-pura nggak perhatiin, dia lama di tangga itu. Saya bilang, Tuhan orangnya nggak berangkat. Tapi Tuhan bilang, enggak, dia akan kamu temui. Terus kemudian dia berjalan lebih jauh lagi ke perpustakaan, sampai akhirnya nyebrang ke jalan Siliwangi, sampai ke bawahnya. Saya bilang pada Tuhan, sudah selesai. Saya nggak ketemu lagi dengan dia. Ya sudah nggak ada urusan. Saya malu dengan teman-teman kampus saya. Tapi belas kasihan itu menguasai saya, membakar saya sampai saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya bilang, ya Tuhan, saya menyerahkan diri saya kepada Engkau dan tidak ada keputusan lain. Saya memberitakan Injil. Akhirnya saya beritakan Injil kepada dia di seberang di sebelah Taman Sari itu kan ada taman di Siliwangi. Nah di seberang itu ada banyak teman-teman kampus yang mereka lalu lalang. Tapi saya pergi beritakan Injil, saya pergi traktat kepada orang itu. Saya bilang, saudara, Yesus mengasihi kamu. Dia pegang traktat itu, dia menangis gitu loh. Hah? Yesus, siapa itu Yesus? Saya bilang, Isa Masih, dia mengasihi kamu. Dia menangis sekarang. Kenapa kau menangis? Dia bilang gitu. Iya, nggak ada orang peduli saya. Loh, emang kenapa nggak peduli kau? Kamu kan punya bapak, punya ibu, punya keluarga. Iya, saya frustasi, saya putus asa. Karena kuliah saya gagal dan saya akan bunuh diri. Kapan kamu bunuh diri? Setelah ini saya akan bunuh diri. Rupanya dia ke bawah, mau cari tempat bunuh diri seru sekali. Wow. Saya sampai geleng-geleng. Wah Tuhan, ini dahsyat luar biasa. Saya beritakan Injil panjang lebar. Dan ketika panjang lebar kami duduk di rumput.
Saya tidak malu, saya tidak takut dengan teman-teman saya tidak takut kalau nanti ada teman-teman saya yang kuliah di tempat kuliah yang sama, akan menuduh saya terlalu rohani lah, apa dan sebagainya. Saya nggak takut, saya beritakan dia, saya nggak takut, mati juga nggak takut, dia apa nggak takut, saya beritakan. Sampai dia bertobat, dia menangis terus sekalian. Dia bilang gini, saudara terima kasih ya, saya nggak pernah dapat cerita kayak gini sebelumnya. Baru hari inilah, dan hari ini penentuan saya akan mati, akan hidup. Saya bilang kamu harus hidup. Dan sorry to say, dia bukan orang Kristen, saudara. Itu bagi saya itu beban luar biasa. Bebannya begini, itu resiko buat saya, saudara. Tapi resiko keluar semuanya, ketakutan dibuang semuanya. Why, kenapa? Karena belas kasihan itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ketakutan, keraguan-raguan, kecemasan untuk Injil diberitakan. Makanya perlu sekali anak-anak muda, kau perlu sekali belas kasihan. Kau bisa punya teman dekat, kau bisa kelompok teman, tapi Injil gak pernah diberitakan. Kenapa? Karena tidak ada belas kasihan. Kau pikir bahwa persahabatan akan panjang ceritanya, tapi kalau dia meninggal dunia besok atau lusa, dan tidak ada jalan lagi yang lain kecuali dia masuk neraka. Tapi ketika kau memahami itu, selama ada kesempatan, Injil harus diberitakan. Wow, ini yang Tuhan rindukan, saudara sekalian. Sehingga saudara sekalian, apa yang saya lanjutkan? Apa yang dialami Yesus? Apa yang dialami Yesus dalam kita lihat Matius pasal 9 ayat 35 39. Matius pasal 9 kita lihat ayat yang ke 35, 36, 37, 8. Ya, saya bacakan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta menyelenyapkan segala sakit, penyakit dan kelemahan. Saudaraku sekali, karena memang tujuannya untuk orang berdosa. Sehingga dia berjalan keliling kota dan desa, memberitakan Injil kerajaan sorga, menyelenyapkan segala sakit, penyakit dan kelemahan. Kenapa? Karena digerakkan dengan sebuah belas kasihan. Jadi ketika melihat orang banyak, dia memiliki belas kasihan daripada Tuhan. Sehingga dia katakan ayat 36, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Sehingga ayat 37 dikatakan, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ayat 38, karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Sehingga kerinduan hati Yesus pada hari terakhir, dia bilang, minta kepada sorga, minta kepada Bapa sorga, supaya dia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pekerja yang bagaimana? Pekerja yang punya belas kasihan daripada Tuhan. Kalau kau punya belas kasihan dari Tuhan, kau mau korbankan uangmu, kau korbankan tenagamu, kau korbankan segala-galanya. Karena satu jiwa berharga di mata Tuhan. Hiralaraba syekaralara. Itu kerinduan Tuhan, saudara. Sehingga Yesus bilang gini, ayo doa kepada Bapa, ayo doa buat pelajar, bukan untuk pergi beritakan Injil, supaya ada pemberita Injil, supaya ada pekerja-pekerja, ya penuh belas kasihan Bapa, untuk menjangkau sekolah-sekolah, untuk menjangkau kampus-kampus. Itu maksudnya, saudara sekalian. Sehingga dari mana kita bisa mengalami belas kasihan itu, saudara? Ini penting. Belas kasihan adalah bagian daripada kasih. Jadi kalau ada kasih, maka keluarnya belas kasihan, kemurahan, pengampunan, memberi tanpa pamrih. Hal yang sama, kalau begitu bagaimana kita menikmati mengalami belas kasihan daripada Tuhan? Tidak mungkin tidak. Yesus punya belas kasihan. Dia mengalami kasih Bapa. Kasih Bapa dimiliki oleh dia. Kasih Bapa itu mengalir dari dia dalam bentuk belas kasihan. Menjangkau banyak orang. Orang buta, orang miskin, ahli Taurat, para imam. Dia pergi walaupun resikonya tinggi buat dia. Kenapa? Digerakkan dengan belas kasihan. Nah, dia juga mengajar hal yang sama kepada kita. Dalam Matius pasal 22 ayat 37, 38, 39. Yesus, orang banyak tanya kepada Yesus tentang hukum yang utama. Saya bacakan. Jawab Yesus kepadanya, kasihanlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ayat 37, 8. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasih samamu, manusia seperti dirimu sendiri. Jadi, Yesus bilang gini, tahu enggak,
kamu tuh harus mengalami kasih Bapa. Gara-gara kasih Bapa, kau balik mencintai dia. Karena kau mencintai dia, kau mencintai orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Kau mulai mencintai orang-orang berdosa. Dan kalaulah Yesus itu punya belas kasihan, dengan cinta yang sama kau mengasihi Bapa, kau juga mengasihi jiwa-jiwa yang lain yang tersesat, maka belas kasihan yang sama, kemurahan yang sama, ada turun atas engkau. Ini bukan dibuat-buat, bukan direkayasa, bukan dibuat dengan sebuah lagu, bukan dibuat dengan sebuah doa, bukan dibuat dengan sebuah acara, tapi betul-betul impartasi dari sorga dalam batin kita. Sehingga kau lama ikut Tuhan, baru ikut Tuhan, engkau beraya namanya compassion, belas kasihan. Ini yang Tuhan inginkan kita pahami sekali. Sehingga saya menantang anak muda Tuhan ini. Berapa lama kau bertobat? Saya mau tantang kau, berapa banyak jiwa yang sudah kau injili datang kepada Tuhan. Saya tidak katakan pemuridan. Kalau pemuridan di kita bisa gonta-ganti tempat pemuridan, betul gak? Tapi yang Tuhan mau pagi hari, siang hari, kau pergi beritakan Injil ke SMA ini, kau pergi beritakan Injil ke kampus ini, kau pergi beritakan ke SMP ini, muridkan mereka kemudian. Kau pergi beritakan Injil. Bukan orang lain, engkau. Karena engkau yang mendengar firman ini. Engkau dituntut sama Tuhan sekali. Kepada yang menerima banyak, dituntut banyak. Bukan sekedar klise, bukan sekedar cerita sekali. Sehingga belas kasihan itulah diterima oleh Paulus. Sehingga Paulus katakan dalam Roma 10 ayat 1-3. Dia bilang ke orang Roma, kerinduan hatiku, keinginan hatiku buat bangsa Israel kepada Allah supaya mereka diselamatkan. Karena Paulus mengalami belas kasih pada Tuhan. Wow, luar biasa. Sehingga dia katakan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, tentang bangsa Israel, bahwa mereka telah sungguh-sungguh bergiat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Ayat 3, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran. Tapi Paulus membela keinginan hatiku, kerinduanku, supaya mereka diselamatkan. Dia terbatas, tapi doanya sampai ke surga. Without compassion, nothing. Tanpa ada belas kasihan, tidak mungkin sekalian. Tapi karena belas kasihan mendorong dia, sehingga dia katakan dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16-17, dia katakan demikian, 1 Korintus 9 ayat 16-17. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ayat 17. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itulah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kenapa? Karena Allah sudah berbelas kasihan kepada dia. Dan belas kasihan itu diterima oleh dia. Sehingga akhirnya Injil diberitakan dengan belas kasihan. Sehingga satu ketika dia memberitakan Injil kepada Raja Agripa. Dalam Kisah Rasul 26-19. Ya Raja Agripa, terhadap penglihatan itu, terhadap pewahyuan itu, terhadap berita itu untuk Injil diberitakan kepada bangsa-bangsa lain selain Yahudi, kepada pembesar raja-raja, terhadap penglihatan itu, aku tidak pernah tidak taat. Kenapa? Karena dia merasa dibelas kasihan oleh Tuhan. Keren, luar biasa. Sehingga pesan dia kepada Timotius, Timotius, anak-anak rohani, pesan Tuhan kepada anak-anak muda tempat ini. Dia bilang, kenakanlah belas kasihan. Pakailah baju belas kasihan untuk kau melayani anak-anak muda di kota Bandung. Kenakanlah belas kasihan. Bagaimana kau mengenakan belas kasihan? Ketika kau menyadari bahwa dulu kau orang berdosa dan tidak bisa keluar dari dosa kecuali kasih Allah. Dan kau terima kasih itu, berdasarkan pemahaman itulah engkau mau pergi memberitakan Injil. Saya mau share, saya bertobat tahun 81, Juli, 31 Juli 2000, itu sudah lama, 1981. Saya merasa saya betul-betul bertobat sekali. Dan ketika itu ada acara, saya ambil traktat di panitia. Saya waktu di Surabaya, saya ambil traktat itu, saya bagi ke pinggir jalan di depan rumah saya.
kepada banyak orang dengan traktor itu. Tanpa saya takut bahwa saya akan mati. Tanpa saya takut bahwa saya akan dikucilkan orang. Saya bagikan semuanya. Saya bilang, ayo ikut ibadah ini. Ayo ikut persekutuan ini. Ayo ikut Yesus, ikut Yesus. Kemudian saya ke sekolah. Sampai di sekolah, saya ajak teman-teman sekolah. Ayo ikut acara ini, ikut acara ini. Dan saya tidak tahu acaranya apa. Saya juga tidak tahu bentuk apa. Yang saya tahu, ketika saya bertobat, Tuhan mengubah saya, memberikan belas kasihan. Belas kasihan itu mendorong saya untuk memberitakan Injil dan membawa orang-orang lain datang kepada Tuhan. Dan saya percaya, siang hari ini belas kasihan yang sama juga turun kepada saudara pada hari ini. Jadi saudaraku sekalian, bagaimana kita menerima belas kasihan? Pahamilah kasih Allah yang tidak terbatas. Dan kemudian sadarilah, bukan pahami saja, sadarilah. Dan yang terakhir, buang segala bentuk yang mendistract kasihmu kepada Tuhan. Yang kalau itu diisi oleh dunia kepada engkau, maka kasih kepada Tuhan akan berkurang atau hilang. Terakhir, 1 Yohanes pasal 2, ayat 15, 16, 17. 1 Yohanes pasal yang kedua, ya, ayat yang ke-15, 16, 17. Ya. Janganlah kamu mengasihi dunia ini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Jangan mengasihi dunia, artinya bahwa jangan mengasihi yang dunia kasih. Kalau nanti dunia kasih kau kasih, engkau sudah penuh dengan kasih dunia ini. Walaupun itu terbatas, tidak bisa mengenyangkan engkau. Kalau kau suka dengan gadget, kalau kau suka dengan game gadget memenuhi engkau, diisi hati Allah jadi nothing. Kenapa? Sudah penuh dengan kasih dunia ini. Paham saudara sekalian? Saya tidak berkatakan tidak boleh gadget. Saya tidak katakan tidak boleh game. Saya tidak mengatakan itu. Ketika itu tidak proporsional dalam hidupmu, game jauh lebih banyak, gadget lebih banyak, hal dunia lebih banyak, menguasai engkau, maka Alkitab katakan kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sehingga ketika kau melihat jiwa-jiwa terhilang di kampus di sekolahmu, tidak ada beban. Kenapa? Karena hatimu sedang dipenuhi oleh kasih akan dunia ini. Ayat 16. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jangan kau menjadi hidupmu menjadi rongsokan dunia, sehingga rongsokan dunia memenuhi engkau. Sehingga ketika Allah ingin memenuhi dengan kasih Dia kepada engkau, nggak ada isi lagi, nggak ada tempat lagi untuk kau diisi. Bertobatlah. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Kalau engkau mengasihi dunia ini dan tidak mengasihi Allah, cepat atau lambat engkau akan lenyap. Maka kau anak Tuhan, Injil nggak diberitakan. Engkau anak Tuhan, tapi nggak memuridkan. Engkau anak Tuhan, nggak ada greget kepada jiwa-jiwa terhilang. Kenapa? Karena hatimu sudah dipenuhi oleh keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Pesan Tuhan yang terakhir, Kolose 3 ayat 12. Sebelum saya tutup ibadah kita pada sore ini. Kolose 3 ayat yang ke-13. Maaf, Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, dan kelemah lembutan, dan kesabaran. Anak-anak muda, young people, right now I pray, receive the compassion from heaven for your heart. And go preach the gospel. And the power of the heaven in you, be with you. Amin, saudara sekalian. Siapa yang rindu sekali untuk Injil diberitakan? Angkat tangan kananmu. Ya, I want to pray for you. And God give you anointing, new anointing. Saya mengatakan ini, Alkitab katakan, anggur yang baru tidak bisa disimpan pada kirbat yang lama. Anggur yang baru harus dengan kirbat yang baru. Biarlah terima kebenaran dengan hati yang baru, kerinduan yang baru. Kau akan melihat anak-anak muda, justru di masalah pandemi ini, pelajar mahasiswa, SD, SMP, SMA, SMK, mahasiswa,
Mereka dilawat sama Tuhan. Nah mereka butuh jawaban Tuhan. Yang penting kita dengar-dengarkan Tuhan. Amin. Ada amin? Ya, sebelum saya tutup, Alkitab katakan, pada akhirnya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku, Yesus Kristus Tuhan Raja. Saya mau share sebelum saya tutup, hari Minggu yang lalu, saya sudah pelayanan, semuanya PA dan sebagainya, saya mau kira-kira jam 9, setengah 9, saya mau istirahat, karena besok saya harus kerja. Mulai saya berdoa, waktu berdoa, Tuhan bicara sama saya. Dia bilang ini, kamu ingat gak dengan teman namanya si ini? Oh iya Tuhan, ingat gitu loh. Terus kemudian akhirnya, saya WA dia, cari nomor dia, dan WA dia, terus panjang cerita WA-nya, cerita, dia bilang, apa kabarmu baik-baik, dia bilang itu. Tapi saya sekarang lagi berduka sekarang. Loh kenapa? Karena mama saya meninggal dunia. Oh di mana? Jakarta. Oh tidak, di Belanda. Dia bilang, oh Belanda. Oh jauh ya, kamu gak pernah sama mama? Enggak lagi. Oh iya gak apa-apa. Ya saya terus berduka cita ya. Udah selesai. Terus tiba-tiba beberapa menit kemudian dia bilang ini, bisa gak ikut gabung dengan acara duka cita kami? Nanti ada Zoom dari Belanda juga. Saya pikir, saya udah mau tidur gitu kan. Karena besok kerja, kan udah malam. Di Bandung jam 10.11, di sana baru jam 1 siang sekalian. Jadi gak mungkin saya ikuti, tapi ya karena belas kasihan akhirnya saya ikut. Waktu ikut sekalian selesai, saya ikut dalam acara itu, tiba-tiba keluarga bilang gini, udah Bapak Leo dari Bandung, udahlah kasih share duka cita gitu loh. Aduh, kok saya bilang gitu, kan saya gak kenal gitu. Tapi akhirnya saya bicara gitu ya. Waktu bicara saya agak bingung. Lah kalau bicara kan harus pakai Belanda. Gue mah gak bisa selondok, betul. Ya Jawa masih bisa, Londo gak bisa. Sunda juga gak bisa, Batak apalagi gitu. Akhirnya saya ya udah pakai bahasa Indonesia aja. Ternyata yang di Belanda itu ada bisa bahasa Indonesia. Saya tantang mereka bertobat dan wih luar biasa. Mereka percaya sama Tuhan. Keren abis semua segala. Saya bisa begini Tuhan. Kepengennya tidur udah capek besok kerja. Tapi karena belas kasihan dihentikan. Sehingga dia Injil beritakan. Terus saya bilang ke dia, ngomong-ngomong tuh keluarga kamu kalau di Belanda dibuat pelayanan dong gitu loh. Oh boleh. Nah saya tuh rindu pelajar-pelajar dari Bandung bisa melayani di Belanda. Amin. Amin. Jadi gak usah ke Jerman, di Belanda juga ya. Dan saya tuh bersyukur sekali dengan Tuhan. Oh Tuhan, hanya belas kasihan Tuhan, ketaatan dengan Tuhan, sehingga hanya Injil diberitakan. Sederhana sekali. Ya kalau daging saya tidur, karena udah capek, besok bangun pagi-pagi berangkat kerja, supaya fresh kerja. Tapi Tuhan mau yang lain. Karena kenapa? Belas kasihan mengalahkan keletihan, belas kasihan mengalahkan ketidakberdayaan, belas kasihan mengalahkan segala program-program manusiawi kita, belas kasihan membuat lahirnya sebuah mukjizat. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sembah Tuhan. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini, seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Sekali lagi, biar belas kasihan-Mu Bapa. Mari angkat tangan kananmu sembah Bapa. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani
Silakan anak muda sampai seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia dipenuhi api kemuliaan. Sekali lagi, sampai seluruh pelajar, sampai seluruh mahasiswa, sampai seluruh para pelajar, sampai seluruh mahasiswa dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi api kemuliaan-Mu. Saya menantang semua anak-anak muda yang ikut Zoom pada sore hari siang hari ini. Kita masuk pada masa-masa penuai memberitakan Injil kepada siswa baru, anak SMP, SMA, SMK, juga mahasiswa baru. Kalau kau rindu bersama-sama dengan saya untuk memberikan diri dengan belas kasih yang memberitakan Injil, mari angkat tangan kananmu. Mari angkat tangan kananmu. Mari angkat tangan kananmu. Ketika kau mengangkat tangan kananmu, doa pribadi kepada Bapa. Bapa, berikan aku belas kasihan untuk pelajar-pelajar SMP, untuk pelajar-pelajar SMK, untuk pelajar-pelajar SMA, untuk mahasiswa-mahasiswa di kota Bandung, negeri dan swasta. Ambillah Tuhan cita-citaku Tuhan. Ambillah kedagingan dalam hidupku yang menghalangi kasih-Mu melimpah dalam diriku. Sekarang isilah hatiku dengan kasih-Mu yang luar biasa, sehingga aku bergerak dengan belas kasihan. Serahkan hidup saudara kepada Tuhan. Tuhan membutuhkan saudara. Sehingga Efesus 3 ayat 10 mengatakan, supaya oleh jemaat diberitakan berbagai ragam hikmat Allah kepada penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia ini, supaya oleh seluruh jemaat GKK di Bandung Pusat, hikmat Allah kekayaan Kristus sampai kepada SMP-SMP, SMA, SMK, kampus-kampus di seluruh Bandung dan Indonesia. Tetap angkat tangan kananmu, berdoalah kepada Bapa. Bapa, ini anak-anak-Mu Tuhan, dengan tangan yang terangkat ke sorga. Terimalah persembahan mereka, urapilah mereka untuk Injil sampai kepada banyak orang. Dengarkanlah firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada di atas kepalamu, dan Dia sekarang sedang mengurapi engkau, supaya kau menyampaikan kabar baik, melepaskan orang dari penjara, melepaskan orang di kuasa dosa, melepaskan orang yang luka-luka hati dan menyembuhkan mereka, menggantikan kain kabung dengan gantikan mereka dengan sukacita. Hari pembalasan Allah kita berlaku bagi mereka, sehingga kuasa jadi dipatahkan, dihancurkan, dan mereka boleh dilepaskan dari belenggu dosa. Pelajar SMP, SMA, SMK, dan mahasiswa. Dan engkau bersama dengan mereka ke depan akan membangun kembali reruntuhan berabad-abad, kota-kota yang sunyi, tempat yang turun-temurun sudah menjadi sunyi sepi akan dibangun kembali. Indonesia baru akan dibangun kembali dari Sabang sampai Merauke. Engkau bersama-sama dengan orang yang kau layani. Terimalah api Roh Kudus, terimalah urapan baru, terimalah anggur yang baru, terimalah kekuatan yang baru, terimalah semangat yang baru untuk Injil bagi Indonesia, untuk Injil bagi anak-anak muda di kota Bandung, disertai dengan belas kasihan daripada sorga. Haleluya, terima kasih. Kita mau sama-sama ambil bagian dalam perjamuan suci pada siang hari ini. Mari kita siapkan roti dan anggur yang sudah saudara sediakan. Ketika kita mengambil roti ini dan minum anggur, kita percaya bahwa inilah tubuh Yesus dan darah Yesus. Di sisi yang lain, bahwa kita sedang mengingatkan kematian kebangkitan Yesus. Di sisi yang lain, kita memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada bangsa-bangsa, kepada dunia ini, bahwa Yesus satu-satunya jalan. Di sisi yang lain, kita harus mengakui bahwa tubuh Kristus. Artinya kalau tubuh Kristus, saya tidak boleh menyimpan kesalahan, dendam, dan kekecewaan kepada saudara seiman, karena kita satu tubuh Kristus. Oleh karena itu, kalau engkau menyimpan kesal,
nggak enak hati dengan saudara seiman atau orang tuamu atau sisi keluargamu atau saudara seiman yang lain, sebelum kau memakannya, kau bereskan supaya kita menerimanya dengan cara yang benar, supaya ketika kita memakannya kita beroleh kasih karunia, bukan kita mengalami penderitaan. Paham saudaraku sekalian? Ya, bagi saudara-saudaraku yang baru pertama kali hadir, terima Yesus dalam hatimu, dan ketika kau yakin Yesus dalam hatimu dan percaya bahwa Yesus satu-satunya juru selamat, mari ambillah roti ini dimakan dan minum anggur ini. Mari kita angkat tangan kanan kita dengan roti di atas kepala kita. Bapa Surgawi, terima kasih buat roti ini. Inilah tubuh Yesus yang sudah dipecah-pecahkan untuk keselamatan kami dan keselamatan banyak orang. Tidak ada keselamatan kecuali melalui Yesus Kristus. Kami mau makan tubuh Yesus, mengingat akan kematian dan kebangkitan-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari kita makan bersama-sama. Haleluya. Bapak, terima kasih buat anggur tangan kanan kami angkat tinggi di kepala kami. Inilah darah Yesus yang sudah ditumpahkan untuk pengampunan dosa banyak orang dan dosa kami. Tidak ada pengampunan dosa kecuali darah Yesus. Melalui darah Yesus kami minum darah Yesus, bersatu dengan tubuh kami. Perlindungan darah Yesus, kuasa nama Yesus menyertai kami, sehingga masa muda kami naik terbang tinggi dengan sayap burung Raja Wali. Kami dapat menjaga seluruh aspek hidup kami karena darah Yesus, kuasa nama Yesus melindungi kami. Haleluya, terima kasih Bapa. Kami mau minum dengan ucapan syukur dan terima kasih. Haleluya. Mari kita minum bersama-sama. Mari ucapkan syukur karena tubuh dan darah Yesus yang sudah kau terima pada siang hari ini. Jadilah sembuh, jadilah kuat, jadilah anak muda, memberikan teladan dalam kasih, belas kasihan, kerendahan hati, dalam segala aspek. Bukan karena keluarga kamu, tapi karena roh Allah yang menyertai engkau. Mari ucapkanlah terima kasih kepada Bapa. Hiaralarabu, terima kasih. Terima kasih buat darahmu, terima kasih buat tubuhmu Yesus. Haleluya. Terima kasih buat belas kasih-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar yang tidak terbatas. Kami terima hari ini. Dan biar belas kasihan yang sama kami bawa buat anak-anak muda di kota Bandung. Sampai Bandung, Indonesia, dan bangsa-bangsa penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Terima kasih. Amin. Terima kasih siang ini. Shalom semuanya. Saya Dr. Ahmad Purwata, SPKJ, saya psikiater di Rumah Sakit Santosa Bandung Sentral. Dan saya pelayanannya di GKKD Bandung Selatan. Yaitu data saya ya. Iya. Ya kadang ada diare ya di situ, nggak enak badan. Ya kadang-kadang nggak, ya terutama strain yang terakhir ini tidak begitu jelas ya. Kadang-kadang ada yang jelas banget gejala ke arah COVID-nya, batuk, demam, pileknya ya, nyeri tenggoroknya. Ada juga yang kadang-kadang cuma nggak enak biasa aja, tahu-tahu sesak aja. Nah itu udah karena ya itu virus mutasian ya di situ ya, dia menjadi lebih pintar dan lebih ganas dan lebih replikasinya cepat ya di situ. Jadi memang yang sekarang muncul yang gejalanya tidak terlalu khas, itu yang memang bahaya. Jadi kita harus lebih peka ya dengan keadaan ini. Penting sekali untuk kita pertama cari pertolongan untuk pengobatan ya. Di situ pertama ya puskesmas lah ya, yang paling dekat ya. Dan jangan lupa lapor ke RT RW ya, di situ RT aja. Jadi kalau yang isoman itu penting sekali ya protokol 5M itu tetap pakai masker, mencuci tangan,
menjaga jarak dengan orang-orang yang serumah kalau memang yang terpaksa serumah. Misalnya ada anak kecil yang kena, nggak mungkin dia dibiarin isolasi sendiri kan ya. Kalau orang gede bisa ngurus diri di situ ya. Penting sekali untuk kita memperhatikan hal-hal ini, suhu, terus juga saturasi oksigen dan hitung nafas di situ ya. Dan kalau ada perubahan-perubahan gejala, segera lapor ke FKTP ya, ke fasilitas kesehatan yang tingkat pertama, yaitu di puskesmas atau pemantau kita. Nah, perlu diperhatikan juga perubahan ini memberarti selain tadi nafas lebih cepat, suhu lebih tinggi, saturasi oksigen turun, nyeri dada ya. Lalu kita lihat mungkin kulit kita lebih pucat dan dingin ya di situ. Pesan yang pertama yaitu terapkan protokol kesehatan ya, pakai masker kemana-mana, sering cuci tangan ya, jaga jarak ya, hindari kerumunan dan usahakan tidak bepergian kecuali sangat perlu ya. Ya itu 5M ya. Lalu yang satu lagi yang penting ya adalah vaksinasi ya. Kita perlu dibikin tubuh kita ini kebal ya, tahan terhadap virus ya di situ. Jangan perhatikan hoax ya, dan jangan juga ikut berhoax ya. Vaksinasi menolong. Vaksin apapun juga yang dipakai, mau yang Sinovac, mau AstraZeneca, mau Pfizer, semuanya menolong kita untuk kita kebal. Karena penularan itu terjadi dua hal. Pertama, kalau daya tahan tubuh kita lemah, kita akan terserang. Kedua, ya jumlah kuman yang terhisap kita banyak, ya kita akan kena. Karena itu pakailah masker, jangan banyak hisap-hisap kuman ya di situ ya. Nanti kita menjadi sakit. Demikian mungkin itu saja pesan saya untuk jemaat Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita untuk kita lepas dari kesulitan ini dan semoga kita semua sehat semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, shalom. Kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya percaya bahwa sejahtera Allah, penyertaan Tuhan selalu ada pada saudara dalam pekerjaan, dalam sekolah dan sebagainya. Yang mencari sekolah, SMP, SMA yang mungkin belum dapat sekolah, Tuhan berkati mencari dapat sekolah yang terbaik. Yang belum dapat tempat kuliah, negeri atau swasta, akan mendapatkan yang terbaik. Juga yang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik buat engkau. Alamilah, nikmatilah kebaikan Tuhan yang tidak terbatas sepanjang minggu ini dan sepanjang waktu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Kami memuji
kebesaran-Mu, wajah Tuhan ajaib, Tuhan ajaib, Tuhan. Oh, oh, kami memuji kebesaran-Mu, wajah Tuhan ajaib, Tuhan ajaib, Tuhan. Sekali lagi katakan bersama-sama, kami memuji kebesaran-Mu. Katakan bersama-sama, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, oh, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita berikan sorak-sorak kepada Bapa, berikan sorak-sorak kepada sorga. Haleluya. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya, kasih karunia melimpah-limpah atas engkau. Keluar masuk rumahmu diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kau kerjakan, kau pasti diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan disampaikan pada siang hari ini. Dengarkanlah dengan baik-baik, lakukanlah dengan rajin, maka Tuhan akan mengangkat engkau, memberkati engkau dan membuat kau berhasil. Dan persekutuan dengan Roh Kudus sangat intim, manis, mesra, dan kau dengar suaranya. Itulah yang menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Katakan bersama-sama, amin.